search them. Got a natural feeling. Halo Sobat Messi, balik lagi dengan Narator Magang. Seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Big Doll House, yang menceritakan sebuah penjara, tapi bukan penjara biasa, melainkan penjara khusus wanita. Ditambah lagi wanitanya cantik-cantik. Pokoknya kalian akan puas. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja alur ceritanya. Film akan dibuka dengan seorang wanita yang baru saja digelandang dari kantor polisi, kemudian dijemput oleh sebuah mobil, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kerangkeng kayu. Wanita ini akan dibawa menuju sebuah penjara yang letaknya sangat terpencil. Saat sampai di penjara itu, wanita ini langsung kaget dengan pemandangan yang ada di sana. Wanita ini melihat seorang wanita yang digantung di dalam kerangkeng hingga tewas. Lalu para wanita ini pun langsung digelandang menuju dalam penjara. Di sini awalnya mereka diperlihatkan aktivitas para narapidana di sana yang sedang membuat kerajinan. Setelah itu wanita-wanita ini langsung digiring ke ruang kesehatan untuk melakukan pengecekan total. Di sini mereka semua langsung dibuka bajunya dan dicek satu persatu apakah membawa barang-barang yang berbahaya. Sampai-sampai serabi lembut mereka pun harus ikut diobok-obok. Setelah melakukan cek fisik, kayak kendaraan aja ya, cek fisik, salah satu wanita dibawa ke ruang kesehatan untuk diperiksa kesehatannya. Wanita ini bernama Collier. Di sini Collier berusaha untuk menggoda si dokter, tapi sayangnya si dokter sama sekali nggak ngerespon. Setelah dari ruang kesehatan itu, Collier pun langsung dibawa ke ruang tahanannya. Di sana Collier pun langsung bertemu dengan teman-teman barunya. Yang sedang duduk ini namanya Alcott, yang sedang berdiri berambut ikal ini namanya Guerrier, yang sedang rebahan di atas Alcott ini bernama Bondini, yang sedang mainan kucing ini namanya Verina, yang sedang tidur atau lagi sako ini bernama Harad. Dan mereka pun sudah berkenalan. Di malam harinya mereka semua sudah tertidur kecuali Harad, yang mana Harad ini ingin membakar si Collier. Yang tentu saja Collier pun menjadi kaget dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Harad. Kemudian Harad pun beralasan kepada teman-temannya kalau Collier ini merupakan seorang mata-mata. Karena itu, Collier pun langsung dipegangin dan kepalanya dicelup ke dalam kloset. Kejem ya. Dan di sini Harad pun berusaha untuk membakar si Collier, lalu dicegah oleh Bondini yang mengatakan, "Lepaskan wanita ini." Di sini Guerrier pun langsung membantah perkataan si Bondini, tapi sayangnya Guerrier ini ketakutan dengan Bondini. Setelah itu, mereka semua melepaskan Collier dan membiarkannya tidur seperti biasa. Di keesokan paginya terlihat para tahanan sedang berbaris untuk menunggu jenazah yang akan dikremasi. Jenazah ini merupakan wanita yang digantung kemarin, yang mati karena kepanasan. Saat proses kremasi itu, salah satu tahanan bernama Alcott protes kepada kepala sipir yang bernama Nyonya Dietrich. Alcott mengatakan kalau wanita ini merupakan korban fitnah dari seseorang yang mengatakan kalau wanita ini akan berusaha kabur dari penjara. Tapi di sini Nyonya Dietrich sama sekali tidak ingin mendengar alasannya dan memilih pergi dari tempat itu dan meninggalkan para narapidana. Miss Dietrich. Di lain cerita, kita akan diperkenalkan dengan dua supplier tunggal makanan di penjara itu. Yang pakai topi ini bernama Harry, yang pakai baju ini bernama Fred. Mereka berdua merupakan supplier yang memasok makanan ke penjara ini, karena memang penjara ini letaknya sangat jauh di tengah hutan. Di sini Harry selalu mengatakan kepada Fred tentang fantasi-fantasi liarnya tentang wanita-wanita yang berada di sini. Harry berkata kalau wanita di sini sudah lama tidak merasakan para lelaki. Jadi
mereka akan melakukan apapun agar bisa menyentuh seorang laki-laki. Ya, bisa dikatakan Harry dan Fred seperti seorang pangeran berkuda lah bagi wanita-wanita di penjara ini. Di cerita lain, kita akan diperlihatkan Harald yang sedang sakau, yang mulai menari-nari nggak jelas. Tapi saat Harald ini menari, terlihat teman-temannya malah menikmati. Ya, mungkin karena di penjara ini nggak ada hiburan lain, jadi saat Harald nari-nari, merupakan hiburan tersendiri bagi mereka semua. Kemudian Harry datang di depan sel mereka dan menawari buah-buahan. Di sini, Kriet bertanya pada Harry, apakah ada titipan untuknya. Di sini Harry pun berkata, apakah kau punya sesuatu untuk ditukarkan? Kriet berkata, tidak ada. Kemudian Harry akan pergi. Tapi di sini Kriet langsung mencegahnya dan menawarinya pertukaran yang setimpal. Jadi Kriet mengizinkan Harry untuk menyentuh dirinya. Di saat Harry sudah menyentuh Kriet, ternyata Harry berbohong pada Kriet, yang mana surat yang diminta bukan untuk Kriet, melainkan untuk Bondini. Tentu saja Kriet pun menjadi marah karena merasa telah dibodohi, tapi Harry tidak peduli dan pergi begitu saja. A man's filthy hands touch me again. Di keesokan paginya terlihat para tahanan ini digelandang menuju sebuah sawah, dan di sana mereka disuruh untuk bercocok tanam. Yang maksud bercocok tanam di sini arti yang sebenarnya ya, bukan kiasan. Saat mereka sedang asik bercocok tanam, kepala sipir mendatangi mereka dan memanggil Bondini, yang mana Bondini ini ketahuan telah menerima surat dari kekasihnya yang merupakan seorang pemberontak, dan Bondini ini merupakan anggota dari pemberontak itu. Karena hal itu, Bondini pun langsung dibawa masuk lagi ke penjara untuk disiksa, yang mana kepala penjara menginginkan keberadaan di mana kekasih Bondini ini. Tapi Bondini sama sekali tidak ingin membagi informasinya, sehingga Bondini pun langsung disiksa dengan kejam dan bengis. Setelah itu Bondini langsung digantung di depan penjara sampai lemes. Terlihat di malam harinya Bondini dikembalikan ke selnya, tapi teman-temannya sama sekali tidak peduli, kecuali Alcott. Tapi saat dalam kondisi yang kritis itu, Alcott bisa-bisanya malah bercerita kalau dirinya ingin sekali bercocok tanam dengan pria, karena sudah lama tidak merasakan rudal antar benua yang mengombok-ombok serabi lempit miliknya. Di keesokan paginya terlihat Fred yang sedang mengantarkan bahan makanan ke penjara itu. Saat mengangkat barang, tidak sengaja Fred melewati kamar mandi. Di sana Fred pun langsung mengintip ke dalam kamar mandi di saat Alcott sedang mandi. Di sini Alcott menyadari kalau Fred sedang mengintipnya, tapi Alcott malah menggodanya. Sayangnya ada penjaga yang lewat, jadi Fred langsung meneruskan pekerjaannya. Saat Fred sedang asik mengangkat barang-barang itu ke dalam gudang, ternyata di dalam gudang sudah ada Alcott yang membawa pisau, yang mana Alcott mengancam Fred untuk bercocok tanam dengannya. Bila tidak, maka rudal antar benuanya akan dipotong. Kemudian mereka berdua pun melakukan percocok tanaman. Sayangnya mereka berdua ketahuan penjaga penjara, sehingga Alcott langsung digelandang menuju ruang penyiksaan karena telah melanggar aturan. Sedangkan Fred langsung bergegas lari dari tempat itu dengan mobilnya. Di sisi lain terlihat Pak Dokter sedang menggoda Ibu Dietrich, yang mana Pak Dokter mengatakan kalau Bu Dietrich itu sangat cantik. Dan di sini Pak Dokter memberanikan diri untuk mengajaknya makan malam bersama. Dengan malu-malu Bu Dietrich pun mengiyakan permintaan dari Pak Dokter. Di sisi lain, di luar penjara terlihat Bondini dan Alcott merencanakan untuk kabur dari penjara ini karena mereka sudah sangat muak dan merasa tempat ini benar-benar busuk. Jadi mereka mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. Tapi sebelum mereka kabur dari penjara ini, Alcott ingin bikin perhitungan dengan Guerrier, yang mana Alcott ini sudah menyimpan dendam lama dengan dia.
Di keesokan paginya, di saat mereka memanen tebu, Alcott langsung menantang Guerrier untuk bertarung. Dan disinilah terjadi pertarungan yang cukup epik antara keduanya. Dan di sini Alcott memenangkan pertempuran itu. Di keesokan paginya, Guerrier sedang mengadukan rencana kabur mereka kepada kepala sipir. Yang mana Guerrier melakukan ini karena Harad sedang sakau. Di sini kepala penjara sudah tidak lagi menyediakan suplai heroin untuk Harad. Karena itu, untuk mendapatkan heroin itu, Guerrier terpaksa menjual informasi itu kepada kepala sipir. Setelah mendengarkan informasi itu, mereka berempat pun langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel isolasi sampai lemas. Tapi untungnya mereka tidak mengaku. Tapi di sini mereka berempat masih belum mau mengaku. Karena itu, Collier langsung dipanggil oleh kepala sipir untuk masuk ke ruang penyiksaan. Di sisi lain, Guerrier dan Harad sedang berada di selnya. Di sini Harad yang terlihat sudah sangat sakau dan berilusi. Tiba-tiba Harad langsung menusuk Guerrier yang membuat Guerrier langsung tewas karena tusukan itu. Sedangkan Collier disiksa di ruang isolasi itu. Kemudian Bondini, Alcott, dan Verina mulai merencanakan kabur mereka. Di saat yang bersamaan, Harry dan Fred datang ke penjara itu lagi. Yang mana di sini mereka berharap bisa melakukan percocok tanaman yang sudah mereka impikan dari dulu. Di lain cerita, kepala penjara Nyonya Dietrich sedang makan malam dengan Pak Dokter. Kemudian Nyonya Dietrich meninggalkannya sebentar. Setelah itu, 3 wanita sisanya sedang menunggu di sel isolasi. Lalu tak selang lama, kepala keamanan datang ke sel mereka. Dengan sigap, Bondini langsung menjerat kepalanya dengan kawat dan menyanderanya dan memaksa kepala keamanan untuk membukakan pintu. Dan di sini, kepala keamanan pun diikat di pintu besi itu sehingga mereka bertiga bisa lolos dengan mudah. Kemudian mereka bertiga langsung menyelamatkan Collier yang sedang berada di ruang penyiksaan. Tidak disangka di ruang penyiksaan itu ada Nyonya Dietrich yang sedang menyiksa Collier yang langsung disekap oleh mereka bertiga. Di lain cerita terlihat Harry dan Fred masuk ke dalam ruang tahanan. Mereka terkejut karena Guerrier telah tewas setelah dibunuh oleh Harad. Karena panik, mereka berdua pun langsung kabur. Di sini, mereka berdua langsung membantu Collier, Alcott, dan Bondini untuk lolos dari penjara dan menyandera Nyonya Dietrich. Saat di luar, saat kondisi aman, mereka langsung berganti pakaian. Yang mana para wanita ini menggunakan pakaian dari Harry dan Fred, yang membuat Harry dan Fred berjalan-jalan menggunakan celana dalam saja. Di sini para wanita memaksa Harry untuk bercocok tanam dengan Nyonya Dietrich. Ya tentunya awalnya sih karena terpaksa, Harry pun menurutinya. Bukan terpaksa juga sih, memang seneng aja. Di saat mereka sedang asik bercocok tanam dan menanam benih, tiba-tiba tentara yang mengejar mereka sudah mengepung mereka semua. Dengan terpaksa mereka pun melawan balik dengan menembaki tentara-tentara itu. Karena kalah jumlah, di antara mereka pun ada yang tewas. Sedangkan Collier berhasil meloloskan diri dari tempat itu. Dan Collier pun sampai di tepi jalan dan berusaha untuk mencari tumpangan. Dan tidak selang lama, sebuah mobil datang menuju Collier dan langsung dicegat oleh Collier dan mengantarkannya entah kemana. Yang penting menjauh dari penjara itu. Tapi sayangnya, kendaraan yang dia tumpangi merupakan kendaraan dari polisi yang sudah mencari dia sedari tadi. Dan akhirnya Collier pun kembali masuk ke dalam penjara. Dan film ini pun tamat. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari The Big Doll House. Walaupun ceritanya cukup absurd dan aneh, yang penting kan banyak serabi lempit yang bertebaran. Untuk kali ini itu dulu ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, request film juga bisa. See you next video. Ciao.